Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amrani dan rekan saya Eka Wahisa Putri. Kami dari kelas 1K Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu. Konsep pendapatan nasional dibagi menjadi 6. Yang pertama, PDB. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Yang kedua, PNB. Produk nasional bruto adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Yang ketiga, NNP, Net National Product, adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. Yang keempat, NNI, Net National Income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, PI, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan transfer payment. Yang keenam, DI, Disposable Income, adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Penghitungan pendapatan nasional dihitung dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama 1 periode tertentu. Yang kedua, pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, niaga selama 1 periode tertentu. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama 1 periode tertentu. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Setelah kita belajar tentang definisi dari pendapatan nasional, kira-kira kenapa sih pendapatan nasional itu perlu dihitung? Nah, gini, ternyata dari hasil perhitungan pendapatan nasional itu kita dapat menjadikannya sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu negara, keberhasilan atau kesejahteraan suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka akan semakin makmur negara tersebut. Kemudian yang kedua, dengan adanya hasil pendapatan nasional itu, kita mampu menjadikannya sebagai tolak ukur atas penilaian kinerja dari sumber daya manusia dalam suatu negara. Kemudian juga dari hasil tersebut kita mampu membandingkan antar sektor. Seperti yang kita tahu bahwasanya sektor ekonomi di Indonesia itu ada banyak sekali, ada perikanan, kemudian perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Kita dapat membandingkannya antar sektor dan juga antar daerah yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, kita mampu menggunakan hasil perhitungan tersebut untuk dijadikan evaluasi atas kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah, untuk kemudian dijadikan panduan atau landasan menentukan keputusan di masa mendatang. Di mana dalam menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, kita harus tahu semua komponen produksi, mulai dari produksi rumah tangga, kemudian juga produksi pemerintah yang terbagi atas berbagai sektor seperti yang saya sebutkan di atas, seperti sektor pertanian, perikanan, sektor tambang, kemudian listrik, air, gas, minyak bumi, pengangkutan, hotel, restoran, dan telekomunikasi. Semuanya dijumlahkan dari harga dasar, kemudian dikurangi harga akhir, tentunya setelah dikurangi biaya-biaya variabel yang lain seperti biaya produksi, biaya operasional, biaya pengangkutan, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan ketemu hasil dari pendapatan nasional setelah kita kurangi dari nilai awal atau nilai dasar
dikurangi nilai akhir sehingga nanti ketemu selisih, dan selisih itu yang menjadi pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, kita menggunakan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan itu menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun. Apa saja sih faktor produksi itu? Faktor produksi yang pertama yaitu modal atau kapital. Kemudian ada juga tenaga kerja dan juga skill kewirausahaan, sehingga dapat kita rumuskan menggunakan pendekatan pendapatan dalam menghitung pendapatan nasional itu. Yang pertama yaitu I atau singkatan dari interest atau bunga. Kemudian yang I ditambah Wix atau upah disimbolkan dengan huruf V. Kemudian ditambahkan dengan profit atau laba disimbolkan dengan P, dan juga ditambahkan dengan rent atau sewa. Jadi kesemuanya itu adalah gabungan dari faktor-faktor produksi untuk melakukan penghitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan. Disingkat I plus W plus P plus R. I interest, W Wix atau upah, P profit atau laba, dan R rent atau sewa. Oke, dan metode ketiga menggunakan pendekatan pengeluaran, di mana kita harus menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, baik itu di sektor rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat luar negeri, yang dapat kita rumuskan sebagai C plus I plus G plus X min M, di mana C itu yaitu konsumsi rumah tangga, kemudian ditambah I investasi yang dilakukan pemerintah maksudnya, dan juga ditambah dengan G atau pengeluaran government atau pemerintah, baik itu untuk gaji pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Kemudian ditambah dalam kurung X min M. X itu impor min ekspor, tutup kurung. Oke, dan untuk selanjutnya setelah kita belajar menghitung pendapatan nasional, kita pasti tahu bahwasanya mungkin saja pendapatan nasional itu berbeda antar negara satu dengan negara yang lain. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya dari pendapatan nasional itu sendiri. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia itu dapat kita ketahui dari yang pertama yaitu pendidikan, kemudian etos kerja, skill, dan juga penguasaan teknologi. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka akan semakin tinggi pula pendapatan nasionalnya. Kenapa? Karena otomatis dengan sumber daya manusia yang tinggi, mereka mampu mengolah sumber daya alam dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan nasional suatu negara yaitu sumber daya alam. Semakin kaya suatu negara akan sumber daya alam, tentunya dapat menunjang pertumbuhan atau kemakmuran dari negara tersebut. Kemudian yang ketiga juga modal. Modal itu baik berupa barang, teknologi, maupun juga uang. Kemudian yang keempat yang berpengaruh itu ada juga kebijakan pemerintah. Maksudnya bagaimana pemerintah mampu menciptakan ekosistem yang mendukung bagi warganya, terutama para pelaku usaha, sehingga mereka mampu berkontribusi atas pendapatan nasional secara agregat. Kemudian yang terakhir, faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan nasional yaitu konsumsi, tabungan, dan investasi. Yang ketiganya itu saling berkaitan, dan fluktuasi atau nilai naik turunnya itu mampu berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pendapatan nasional itu efektif untuk mengukur kemakmuran suatu negara? Gimana menurut kalian? Saya rasa belum efektif ya teman-teman jika hanya menggunakan pendekatan nasional untuk menilai makmur atau tidaknya suatu negara. Melainkan di samping kita mengukur pendapatan nasional, kita harus mengukur juga penilaian di bidang yang lainnya seperti kualitas sumber daya, pendidikan, kualitas kesehatan, kemudian pembangunan yang merata antar daerah, tidak hanya daerah perkotaan saja, melainkan daerah terpencil yang biasanya sulit untuk dijangkau. Kita nilai pembangunannya dan juga tingkat kebahagiaan.
dan mungkin ada faktor-faktor lain yang belum saya sebutkan, mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan dalam forum diskusi ya. Kemudian untuk saya sendiri, saya rasa pendapatan nasional perhitungannya itu perlu dikritik. Kenapa? Karena dalam perhitungan pendapatan nasional itu yang pertama belum menyertakan terjadinya bencana alam. Padahal bencana alam itu sangat berpengaruh atas kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung. Misalnya, ketika terjadi bencana alam, otomatis kegiatan ekonomi akan berhenti dan itu tidak disertakan atau tidak dikurangi dalam perhitungan pendapatan nasional. Oke, itu saja mungkin yang mendapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di forum diskusi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.